Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon ampun kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk terhadap diri seseorang, maka tidak ada satu apapun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, bila Allah sudah palingkan seseorang dari jalan hidayah, maka tidak ada satu apapun yang mampu untuk memberinya petunjuk. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya juga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh umat Islam hingga menjelang kiamat nanti. Saudara-saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan mengenai tentang asal mula penciptaannya iblis. Saudara-saudaraku yang seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari sebelum Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia, Allah sudah lebih dahulu menciptakan beberapa makhluk lainnya. Di antaranya adalah ada yang namanya makhluk malaikat, dan kemudian ada yang namanya makhluk yang bernama jin, dari bangsa jin. Jadi ada beberapa makhluk yang Allah lebih dulu ciptakan sebelum manusia. Kemudian kita sering juga dengar istilah yang Allah sering sebutkan dalam Al-Quran, yaitu iblis. Kemudian kita bertanya-tanya, makhluk apakah iblis ini? Kapan Allah ciptakan makhluk iblis ini? Apa sifatnya? Kemudian mana yang lebih dulu Allah ciptakan? Apakah manusia terlebih dahulu Allah ciptakan, atau iblis ini, atau sebaliknya? Mana yang lebih dulu? Nah, pada kesempatan inilah yang akan kami sampaikan mengenai tentang penciptaannya iblis. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disampaikan tadi, jauh-jauh hari Allah sudah ciptakan makhluk sebelum manusia, yaitu dari bangsa malaikat dan dari bangsa jin. Dua makhluk ini hidup berdampingan secara damai dan merupakan makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah, apapun perintah Allah yang Allah perintahkan, mereka kerjakan dengan maksimal. Mereka tidak pernah membangkang, mereka tidak pernah menolak apapun yang Allah perintahkan. Selalu mereka kerjakan dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan pengganti yang akan menjadi pemimpin di bumi Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, aku sudah menjadikan pengganti yang akan menjadi pemimpin nanti di bumi Allah ini. Maka ketika Allah ciptakan manusia yang akan nanti menjadi pengganti pemimpin bumi ini, disitulah muncul keraguan dari salah satu makhluk Allah dari kalangan bangsa jin. Kemudian dia mengatakan dan mempertanyakan atas ciptaan Allah ini. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata salah satu makhluk Allah dari bangsa jin ini. Apakah nanti makhluk yang kau ciptakan itu ya Allah akan menjadi perusak di sana dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan sedangkan kami mensucikan engkau. Kemudian Allah langsung jawab keraguan mereka dengan lanjutan ayatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku lebih tahu atas apa yang kalian ketahui. Jadi Allah langsung membantah kepada salah satu makhluk Allah yang meragukan keputusan Allah menciptakan pengganti yang akan memimpin di bumi ini dengan jawaban, aku lebih tahu terhadap apa yang kalian ketahui. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34, wa idz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
ketika Allah meminta kepada makhluk-makhluknya, Allah di sini menyebutkan kepada malaikat. Namun perintah Allah ini walaupun tersebut hanya kepada malaikat, namun perintah ini mencakup kepada seluruh makhluk Allah yang ada pada saat itu, termasuk dari kalangan jin ataupun malaikat. Wa idz qulna lil malaikah isjudu li adama fasajadu. Allah meminta dari kalangan bangsa malaikat, Allah meminta dari kalangan bangsa jin untuk bersujud di hadapan Adam, maka semuanya bersujud illa iblis. Nah, setelah itu tersebutlah nama iblis, yang sebelumnya belum ada nama iblis lagi dari kalangan bangsa jin. Tidak ada Allah sebutkan nama iblis dari kalangan bangsa jin. Ketika salah satu makhluk Allah dari bangsa jin, ketika diminta untuk bersujud kepada Adam, dari kalangan bangsa jin ini ada salah satunya enggan untuk bersujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Ketika salah satu makhluk Allah dari bangsa jin enggan bersujud, maka Allah sematkan kata iblis kepada makhluk ini. Kenapa dia enggan? Karena dia aba wastakbar, tidak mau dan sombong terhadap apa yang Allah perintahkan. Karena pada saat itu iblis merasa ana khairum minhu, ya Allah saya lebih baik dari dia. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik dari dia, aku lebih senior dari dia, aku lebih paham dari dia, aku lebih hebat dan lebih kuat dari dia. Berbagai hal lebih kelebihan disebutkan oleh iblis, sehingga ia merasa istakbar, sombong. Nah, disitulah asal mula diciptakan, disebutkan nama iblis. Pada mulanya iblis ini dari kalangan bangsa jin dan hidup berdampingan dengan malaikat, dua makhluk Allah yang pada mulanya merupakan makhluk yang taat sama Allah, sama-sama tidak mau menolak perintah Allah, menjadi penghuni surga gitu. Namun ketika Allah ciptakan Adam, kemudian Allah hajarkan Adam beberapa nama, dan kemudian Allah pintakan semua makhluk Allah dari kalangan malaikat dan dari kalangan bangsa jin untuk mau mengikuti perintah Allah bersujud di hadapan Adam, maka semua makhluk Allah itu bersujud. Namun ada satu makhluk Allah yang enggan bersujud. Siapa dia? Ya tadi itu, dari salah satu dari bangsa jin, yang kemudian Allah sematkan kata iblis kepada dia. Iblis sendiri dalam bahasa Arab itu berasal dari kata balasa. Ablasa yublis, balasa. Balasannya artinya man la khairul lahu, man la khairu indahu. Siapa sahaja yang tidak ada kebaikan pada dirinya. Atau dalam pengertian makna lain, iblis atau balasa itu bermakna putus asa, ya. Kalau Ibnul Jauzi mengatakan al-matrud min rahmatillah, makhluk yang tercampakkan atau yang terputus dari rahmannya Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran, bahwasanya setiap makhluk yang kemudian sekelas jin yang taat, sebagaimana malaikat mereka hidup berdampingan, memiliki ketaatan yang sama, itu bisa meleset dari ketaatan kepada Allah. Apalah kita yang kemudian sangat jauh dari kelayakan sebagai hamba Allah, sangat mungkin untuk kita terpeleset dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil pelajaran bahwasanya kita wajib meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa jaga kita, Allah lindungi kita sehingga istiqomah hingga akhir hayat. Dan kita mengambil pelajaran dari kisah iblis ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang akan nanti menjadi pengikut iblis, yang kemudian setelah Allah usir, Allah laknat dan Allah usir dari surga, menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Insyaallah, semoga pembahasan berikutnya akan kita sambung. Saksikan penjelasan berikutnya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.